Berarti Syekh Abu Syar Az-Zulmi tanpa sadar telah mengingkari keberadaan Allah, tanya Abdul Jalil penasaran. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, oh Tuan? Proses itu berlangsung sangat lama dan perlahan-lahan, Ahmad Ek-Tawalud menjelaskan. Mula-mula, seperti umumnya manusia, hati Syekh Abu Syar Az-Zulmi tertabiri oleh gain yang sangat tipis. Gain adalah hijab yang menyelubungi semua manusia, termasuk nabi-nabi. Tapi, karena dia sering melupakan Allah dan melakukan dosa, maka makin lama gain itu makin tebal. Lantaran dia tak pernah melakukan tobat, maka gain pun terus menebal dan menjalin sambungan dengan rein yang menyelubungi hati orang-orang kafir dan sesat. Awalnya proses itu berlangsung sederhana dan sangat lembut, seperti berbohong yang dibiasakan. Padahal, dengan berbohong seseorang secara hakiki telah menafikan sifat Allah yang Maha Melihat. Jika awalnya hanya menafikan, maka lama-kelamaan orang itu akan mengabaikan, dan bahkan tidak meyakini hari perhisapan di akhirat. Bohong demi bohong dilakukan. Berarti, dosa demi dosa telah dilakukan. Sebab, dengan berbohong ia telah terkondisi oleh keadaan jiwa seolah-olah Allah tidak mengetahui perbuatan dosa-dosanya. Ujung dari proses itu adalah mengingkari keberadaan Allah. Setelah melewati proses yang lama, yang ada bagi pembohong dan penipu adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya, alih-alih pembohong itu mulutnya berzikir mengingat Allah, sesungguhnya hati dan pikirannya berzikir untuk mengingat keberadaan dirinya sendiri. Artinya, secara hakiki dia telah menjadi pemuja nafsunya sendiri. Dia telah memuja kepada selain Allah. Al-insan siri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Meski singkat, hadits Rasulullah ini mengandung makna yang luar biasa dahsyat tentang misteri yang menyelubungi keberadaan manusia. Berbagai pengalaman hidup yang dialami Abdul Jalil, terutama yang terkait dengan keberadaan orang-orang yang pernah dikenalnya, memberikan pemahaman baru yang sama sekali berbeda dari pandangan masyarakat awam. Benar-benar rahasia Allah yang luar biasa menakjubkan. Orang-orang yang dikasihinya ditampakkan kepada dunia dalam wujud tak terduga, yakni manusia bernama Ahmad Mubasyarah Ek-Tawalud, saudagar kaya pemilik puluhan kapal dagang dan kedai di bandar-bandar pelabuhan yang tersebar di berbagai negeri, yang selalu disibuki oleh urusan-urusan perniagaan. Sementara penipu tengik yang terhijab darinya justru ditampakkan dalam wujud beliau yang terhormat, guru tarekat yang penuh barokah dan karomah, seperti Syekh Abu Syar Az-Zulmi. Selama setahun lebih menjalin keakraban dengan Ahmad Ek-Tawalud, Abdul Jalil mendapati bahwa sahabat yang juga pembimbing ruhaninya itu adalah salah seorang hamba yang dikasihinya. Kesimpulan ini diambil setelah ia melihat perilaku Ahmad Ek-Tawalud terbebas dari pamrih pribadi, dari kepemilikan baik harta benda maupun keluarga, dari rasa takut, dari rasa sedih dan kecewa, dan dari sejumlah peristiwa adi duniawi yang terjadi di luar kehendaknya. Abdul Jalil menyadari penampakan mereka yang dikasihinya merupakan salah satu bagian dari tersingkapnya hijab yang menyelubungi keakuannya. Getaran-getaran halus dan lembut yang memancar dari kedalaman lubuk hatinya bagaikan matahari terbit dari kegelapan, menerangi cakrawala perasaan dan pikirannya. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang memberitahu, mengarahkan, menasihati, dan membimbing perasaan dan pikirannya dalam memaknai sesuatu. Perubahan-perubahan yang dialaminya itu diceritakan kepada Ahmad Ek-Tawalud. Sahabatnya itu dengan bahasa metaforik menjelaskan bahwa apa yang dialaminya itu ibarat orang berjalan dari tempat gelap menuju terang, ke arah sumber cahaya. Setiap langkah mendekati sumber cahaya, ungkap Ahmad Ek-Tawalud, akan membawa pencerahan. Dengan demikian, setiap langkah maju ke arahnya identik dengan tersingkapnya hijab-hijab. Sekarang ini engkau berada pada perbatasan antara zawaid dan lawami, sebagai akibat dari tersingkapnya fawaid.
Zawaid adalah terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat ruhanimu tercerahkan. Lawami adalah mengejawantahnya cahaya ruhani akibat tersingkapnya fawaid. Sedangkan yang dimaksud fawaid adalah memancarnya potensi pemahaman ruh karena hijab-hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Pada tahap inilah engkau akan menjadi berbeda dengan seumumnya manusia karena engkau memahami sesuatu dengan fawaid yang sudah tersingkap selubung hijabnya. Di sini, engkau akan menjadi cerdas tanpa belajar dan tanpa membaca buku. Apakah fawaid bisa terbungkus selubung hijab lagi? Tanya Abdul Jalil. Jika engkau belum bisa melepas segala yang duniawi maka pancaran terang fawaid tidak akan maksimal, kata Ahmad At-Tawalud. Bahkan, jika segala yang duniawi itu makin membelenggumu setelah terjadi lawami, maka hijab yang membungkus fawaid akan semakin tebal menyelubungi dirimu. Itu berarti engkau berjalan mundur. Berdasar uraian Ahmad At-Tawalud tentang zawaid, lawami, dan fawaid, tanpa disadari Abdul Jalil terbawa arus kelingkaran rahasia para pengikut tarekat Ananiyah pimpinan Syekh Abu Syar As-Sulmi. Satu senja Abdul Jalil mengikuti salat Isya berjamaah di Masjid Al-Qub yang menjadi markas tarekat Ananiyah. Ia berperilaku bagai orang asing yang belum mengetahui sesuatu pun tentang tarekat ini. Seusai salat, ia berkenalan dengan beberapa jamaah, salah satunya bernama Ibnu Mustawif yang mengaku sebagai murid terkasih Syekh Abu Syar As-Sulmi. Selama beberapa jenak berbicara, kejernihan hati Abdul Jalil yang memancarkan cahaya lawami dan dapat memahami sesuatu melalui fawaid menangkap isyarat bahwa lawan bicaranya adalah pembual besar yang sangat kacau pemahamannya tentang jalan ruhani. Ibnu Mustawif hanyalah orang awam yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf, namun mengaku memiliki pengetahuan kesufian. Bahkan yang menyedihkan, Ibnu Mustawif mengaku sanggup membimbing orang menuju ilahi karena sudah diberi wewenang oleh Syekh Abu Syar As-Sulmi sebagai khalifahnya. Sebenarnya, Abdul Jalil ingin sekali mengingatkan Ibnu Mustawif tentang bahaya akibat mengaku-aku diri sebagai guru ruhani yang bisa membimbing orang lain menuju Allah. Namun, keinginan itu ditahan kuat-kuat karena ia ingin lebih jauh mengetahui lingkaran rahasia tarekat, terutama hasrat untuk berjumpa dengan Syekh Abu Syar As-Sulmi. Itu sebabnya, selama berbicara dengan Ibnu Mustawif, ia selalu bersikap seperti orang awam yang tidak memiliki pengetahuan agama. Sikap itu ternyata berhasil memancing Ibnu Mustawif untuk berbicara banyak tentang seluk-beluk tarekat yang dianutnya. Pelajaran awal bagi murid yang baru masuk tarekat, ungkap Ibnu Mustawif, adalah melatih diri melepaskan hal-hal duniawi dari hati dan pikiran. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan murid-murid memberikan 1/5 dari harta mereka kepada mursyid. Harta ini akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Selain itu, mereka juga diwajibkan melunasi zakat dan akikah yang belum dibayarkan sejak mereka lahir. Semua itu sebagai sarana pembersih jiwa. Karena Abdul Jalil mengaku awam dan baru menjalankan syariat Islam sekitar 7 tahun lalu maka ia diharuskan membayar zakat selama 20 tahun, yakni sejak ia dilahirkan dikurangi 7 tahun. Abdul Jalil juga mengaku ia belum ditebus dengan akikah. Dan, setelah dihitung-hitung ia harus menyediakan sekitar 1.300 dirham uang emas. Sekalipun berusaha untuk selalu mengiyakan segala apa yang dikatakan Ibnu Mustawif, Abdul Jalil pada akhirnya tidak mampu menahan diri agar tidak bertanya, terutama tentang uang yang harus disetor kepada mursyid. Digunakan untuk apakah uang itu? Tanyanya mendadak. Tuan, Ibnu Mustawif tercekat kaget. Tidakkah Tuan tahu bahwa mursyid adalah pengejawantahan Allah di muka bumi? Jadi, tidak satu pun di antara pengikutnya boleh menanyakan apa yang diperbuat mursyid. Tidakkah Tuan ingat kisah Musa dan Khidir?
Dalam menempuh jalan ruhani diharamkan seseorang bertanya ini dan itu kepada mursyidnya. Ia harus menjadi maya, diam. Terserah apa kehendak mursyid, jika tidak, berarti ia telah gagal. Ketika perbincangannya dengan Ibnu Mustawif disampaikan kepada Ahmad at-Tawalud, tanpa banyak bicara ia diberi 100 dirham uang emas. Tuan, berikan uang ini kepada Ibnu Mustawif. Katakan kepadanya bahwa ini angsuran pertama. Angsuran selanjutnya akan Tuan bayar tiap bulan. Hal membayar mursyid dengan cara mengangsur ini lazim mereka lakukan untuk menipu pengikut-pengikut awam yang miskin. Namun Tuan, sergah Abdul Jalil heran, untuk apa menanggapi penipu seperti Ibnu Mustawif? Bukankah Tuan ingin berjumpa dengan Syekh Abu Syar As-Sulmi, Guman Ahmad at-Tawalud? Tanpa cara ini, Tuan tak akan dapat menemuinya. Dengan jalan ini, Tuan dapat lebih jernih memandang dan menilai manusia. Bukankah Tuan juga ingin menguji pemahaman fawaid Tuan? Ibnu Mustawif bukanlah orang yang cerdas, meski dia dianggap paling senior di antara murid-murid Syekh Abu Syar As-Sulmi. Sebab dengan pancingan 100 dirham emas saja dia sudah yakin bahwa Abdul Jalil masuk ke dalam perangkap. Hal itu setidaknya terlihat dari sikap Ibnu Mustawif yang begitu terbuka menjelaskan berbagai hal bersifat propaganda tentang tarekat dan mursyid panutannya. Tanpa diminta dia menuturkan bahwa mursyid yang dijadikan sandaran jalan ruhaninya itu memiliki pengikut orang-orang berpangkat yang dihormati masyarakat. Bahkan, sejumlah keluarga Sultan Bayazid diam-diam mengikuti tarekat Ananiyah. Karena itu, para as-Sanazik, bupati, pasha, gubernur, dan bahkan Syadar al-Azam, Perdana Menteri, sangat hormat kepada mursyid kita, yang mulia Syekh Abu Syar As-Sulmi.